LOJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai family and friends, sebentar lagi kita akan merayakan sukacita Natal. Dan kita ada kegiatan yang seru banget yaitu Joy Story Competition. Jadi, aku mau ajakin teman-teman sekalian, juga seluruh keluarga untuk membuat video pendek yang kreatif durasi 15 detik. Di mana kalian sekeluarga membagikan sukacita Natal di dalam video itu. Mau dance-dance bareng, mau hias pohon Natal bareng, wah apapun deh yang seru-seruan bareng keluarga. Gini nih caranya. Pertama, rekam video yang menunjukkan kebersamaan satu keluarga. Kedua, rekam video mengikuti guide lagu yang diberikan. Download di sini ya. Ketiga, jangan lupa di akhir video ucapkan bareng-bareng Merry Christmas yang ceria dan kompak ya. Nah, setelah itu bisa kirim videonya ke Instagram @LOJFindo sebelum tanggal 25 Desember. Yang gak kalah penting, jangan lupa untuk diinfokan ya, kalian dari kelas Awesome Kids, Stars Club, ataupun LEAD. Gimana? Seru kan? Yuk kita bagikan sukacita Natal kita sekeluarga kepada sesama, karena kita siap menyambut Yesus Sang Raja Damai. Senang sekali Kakak bisa berada di sini bersama kalian. Kita nyanyi lagi yuk. Siapa yang sangat-sangat bersyukur pada Tuhan hari ini? Oke, kita mau nyanyi lagi ya. Siapkan hatimu, siapkan tarianmu. Clap, 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 clap. Yuk mulai. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi yuk. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sang. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Kakinya mana? Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay. Wow, gerakannya heboh sekali adik-adik. Kakak jadi seneng deh.
Oke, sekarang kita mau tenangin dulu hati kita. Seperti biasa, habis ini kita ngapain? Iya, betul banget. Kita mau worship hari ini. Oke, tenangin dulu ya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh senang sekali kami bisa bernyanyi untuk-Mu barusan, kami bisa menari dan melompat untuk Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah telinga dan hati kami, biar kami bisa memahami, bisa mengerti apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman pada hari ini, biar Engkau berkati kesehatannya dan juga keluarganya, seperti Engkau telah memberikan kami segalanya. Terima kasih Tuhan, kami siap. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita panggil yuk kakaknya. Kakak, sini dong, sini. Hai semua, welcome to Feast at Home for Stars Club. Yeay, kembali lagi ketemu sama aku, Kak Ariel. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat dan baik-baik aja dan pada happy-happy ya. Nah teman-teman, yuk sekarang sebelum kita melanjutkan, kita siapin sikap hati kita duduk yang enak dan kita ambil Alkitabnya yuk. Udah pada siap belum? Ini Alkitabku, mana Alkitab kalian? Aku tunggu ya. Yuk sekarang kita angkat Alkitab kita dan kita nyanyikan pujian ini bersama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, udah pada ready? Yuk sekarang kita sama-sama mau buka ayat hafalan kita di bulan ini dari Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu kali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Memasuki masa persiapan Natal, kita tuh biasanya excited banget kan untuk memberi hadiah kepada orang yang kita kasihi dan orang sekitar, baik keluarga maupun teman. Atau kita juga mungkin excited karena bisa jadi kita yang dikasih hadiah. Nah, jadi biasanya kita siapin, yuk kita acara Natal mau gimana, di mana, kita mau hadiah apa ya. Kita kadang tulis list kayak kita mau hadiah ini untuk Natal tahun ini, dan biasanya kita juga siapin acara tukar kado dengan keluarga kita gitu. Jadi kita tuh udah siapin semuanya yang sempurna, yang asik, pokoknya acara Natalnya gimana biar kita tuh seneng gitu. Sampai kadang kita tuh sering kali lupa bahwa bagian utama dari Natal adalah tentang kasih. Iya teman-teman, jadi Natal adalah bukti nyata kasih Allah Bapa di surga kepada kita sebagai anak-anaknya, dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal disalib untuk menebus dosa setiap kita anak-anaknya, serta untuk memulihkan relasi kita dan dunia yang rusak karena dosa. Nah, tapi walaupun kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, kasihnya tak terbatas, kita hidup di dunia yang kadang mungkin menyakiti kita atau mungkin gak mengasihi kita karena kita tidak sesuai dengan apa yang orang lain bilang. Mungkin menurut orang lain kita gak begitu cantik, kita gak ganteng, kita gak pinter, kita gak bisa ngasih apa yang mereka mau gitu. Mungkin mereka mengharapkan sesuatu daripada kita, atau mungkin kita lagi di sekolah kita dipandang sebelah mata karena kita nggak terlalu pinter gitu, atau nggak terlalu itu apa yang kita terlihat secara penampilan nggak menarik gitu. Jadi orang kadang tidak menghargai kita, orang kadang nggak mengasihi gitu, hanya karena ada keterbatasan itu, ada batas-batas. Orang seneng sama kita kalau kita baik doang. Orang seneng sama kita kalau kita ngasih sesuatu. Tapi kalau lagi nggak itu, orang jadi nggak seneng. Atau kasih mereka jadi segitu aja. Nah, aku pun juga pernah mengalami teman-teman dulu pas aku masih sekolah. Aku pernah dimusuhin sama teman-teman aku karena aku nggak memiliki barang seperti yang mereka punya. Mereka punya tas baru dari brand sesuatu gitu, mereka punya baju baru yang bagus, sepatu, tapi karena aku nggak punya seperti itu, aku pernah dijauhin kayak, oh Ariel nggak punya, Ariel nggak bisa ini, jadi kita nggak usah temenan deh. Dan jujur saat itu aku sangat amat sedih, kayak kenapa kalau aku nggak punya barang itu, jadi kenapa pada nggak mau temenan. Dan saat itu mungkin aku juga nggak ngerti kenapa teman-teman aku seperti itu. Dan ada saatnya pas aku lagi dimusuhin, mungkin karena orang-orang gak seneng sama aku. Nah, saat-saat itu aku sebenarnya sangat gak ngerti kenapa aku harus sampai dimusuhin. Aku sedih, kadang aku pulang ke sekolah aku nangis-nangis. Dan tapi waktu itu aku gak mau langsung cerita kan ke mama papa, aku kan gak berani, atau ke kakak. Jadi lebih sering pulang dari sekolah tuh aku cuma nangis aja gitu. Sampai akhirnya ada saatnya aku mulai cerita gitu, kalau aku tuh suka dimusuhin kayak gini. Tapi akhirnya aku diingetin bahwa aku tuh berharga loh. Walaupun orang lain menolak aku, walaupun orang lain saat itu musuhin aku, tapi aku berharga loh di mata Tuhan. Dan aku juga belajar itu dari saat-saat aku kayak pas ke sekolah minggu. Kalau kayak kalian ke Feast at Home for Stars Club, nah aku juga belajar di sekolah minggu. Aku juga diingetin dari satu ayat yang sampai sekarang juga menjadi ayat yang menguatkan aku, yaitu dari Yesaya 43 ayat 4a. Yuk kita baca lagi ayat Alkitabnya, kita baca bareng-bareng. Dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah teman-teman, dari ayat ini yang dimaksudkan berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau, itu berarti di mata Tuhan kita berharga dan engkaunya tuh adalah kita. Sekarang aku mau ajak kita baca sekali lagi bareng-bareng, tapi bagian engkaunya diganti nama kalian.
Kalau di sini berarti aku ganti namanya, engkaunya jadi Ariel. Kita coba bareng-bareng ya. Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena Ariel berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Ariel. Nah teman-teman, jadi dari ayat ini tuh waktu itu aku juga udah belajar, dan aku mau ngingetin setiap daripada kalian, walaupun dunia atau orang di sekitar kalian, mungkin dari kalian di dalam keluarga, kalian di sekolah, atau kalian dimanapun kalian ada, lagi suka atau pernah nolak kalian, tapi kalian harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu mengasihi, dan setiap daripada kita itu berharga. Karena kita berharga daripada Tuhan, itu yang paling penting, bahwa gimana Tuhan melihat kita. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedih, kalian lagi sakit hatinya karena orang lain menolak atau menyakiti, coba ingat-ingat bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi, dan ingat bahwa kita berharga. Jadi ingat kayak I am precious gitu, in God gitu. Apalagi di dalam Tuhan berarti kan besar banget gitu. Jadi kita belajar dan ingat bahwa kita berharga bukan karena penampilan kita, bukan karena kita kepintaran kita, bukan karena kita siapa, bukan karena kita perbuatan baik doang dan pencapaian kita. Kayak kita harus juara dulu baru kita dikasihi. Enggak, tapi karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, makanya kita tuh berharga bagaimanapun kita adanya. Dan karena kita berharga, kita juga mau menghargai orang lain. Kita mau menghargai orang lain gimana sih caranya? Yaitu dengan mengasihi diri sesama, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita harus bersyukur dengan keberadaan kita, dengan kesehatan kita. Jadi kita dengan itu kita menghargai diri kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita serupa dengan gambaran Tuhan loh. Tuh, jadi kita begitu berharga. Nah, kalau misalnya pada nanya gimana sih cara kita mau membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita di dalam masa Advent untuk mempersiapkan perayaan kasih Tuhan di dunia ini, yang sebenarnya bukan hanya pas saat Natal doang loh, tapi sepanjang hidup kita. Nah, gimana cara kita membalas kasih Tuhan? Yang pertama yaitu kita bisa dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa sih? Dengan mengikuti misa, rajin mengikuti misa, dengan kalian datang ke Feast at Home, dengan kalian baca Alkitab dan berdoa juga kepada Tuhan. Di situ adalah bagian dari usaha kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita juga di sini belajar untuk disiplin memberikan waktu untuk Tuhan kita. Kayak toh kita di bulan lalu ingat gak tentang mega disiplin, bagaimana kita mau belajar disiplin untuk membangun habit kecil yang bisa membawa dampak, yaitu salah satunya dengan membangun relasi kepada Tuhan. Dengan tadi yang udah sebutin, kita datang ke misa walaupun online setiap hari Minggu, yuk kita tetap rajin ikut misa online, terus abis itu ikut Feast at Home dan baca Alkitab dan juga berdoa, biar kita terus lebih dan semakin dekat lagi dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang udah begitu baik, yang udah begitu mengasihi setiap kita anak-anaknya. Dan yang kedua, caranya adalah kita juga bisa menjadi saluran kasih Tuhan dimanapun kita berada. Baik kita sebagai anak dari orang tua kita, kita sebagai kakak, sebagai adik, dan juga sebagai murid di sekolah. Kita bisa loh menjadi saluran kasih Tuhan dan berkat Tuhan dengan kita membawa terang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih Tuhan bisa kita bagikan dengan tanpa syarat yang kayak tadi kita udah belajar. Jadi jangan lagi setelah ini kita mengasihi orang atau mengasihi teman kita kalau mereka punya sesuatu aja, atau kalau mereka pintar, atau kalau mereka cantik atau ganteng baru aku mau temanan. Tapi bukan gitu ya guys, karena kita punya Tuhan yang begitu pengasih, yang kita juga udah belajar bahwa kasih Tuhan begitu besar, makanya Dia mengaruniakan anak yang tunggal, begitupun juga dengan kita. Cara keduanya adalah bisa menjadi saluran kasih dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah,
di tempat les atau mungkin di lingkungan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, jadi tetap semangat dan ingat untuk menjadi saluran kasih Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kita ingat juga bahwa God is deeper than rejection. Jadi Tuhan kita tuh lebih dalam, lebih besar daripada setiap orang yang menolak kita atau dunia yang menolak kita. And remember that you are loved, you are so precious in God. Yuk sekarang kita mau ambil sikap doa kita dan kita membuka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih yang telah Engkau berikan kepada setiap kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih atas firman yang telah disampaikan biar bisa menjadi berkat dan kasih bagi teman-teman kami di sini. Ya Tuhan, aku juga ingin berdoa untuk teman-teman di Stars Club ini, biarlah mereka terus bisa merasakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, dan juga biar bisa mereka membagikan kasih-Mu melalui kehidupan keseharian mereka, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun mereka berada. Karena aku percaya bahwa mereka adalah anak-anak-Mu yang begitu berharga dan dikasihi, oleh karena itu mereka juga mau mengasihi sesama. Tuhan, berilah setiap daripada kami kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu. Terlebih karena kami juga sedang menjalankan masa Advent, persiapan perayaan kasih-Mu yang besar nantinya Tuhan saat Natal. Dan persiapkan setiap daripada kita, setiap hati kita untuk membagikan sukacita itu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang berarti waktunya activity. Yuk, jangan lupa pada ikutin dan pada buat ya. Sekarang kita panggil Kak Clarissa. Let's go to the activity. Yeay! Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih sama Kak Clarissa hari ini. Nah, hari ini tadi teman-teman sudah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Kak Ariel ya, mengenai unbreakable relationship, dimana kita diajarkan nih untuk mempunyai relasi yang unbreakable gitu ya, atau yang tidak bisa dipatahkan atau diputuskan dengan sesama orang tua maupun dengan Tuhan. Hari ini Kak Clarissa mau ajak teman-teman nih untuk beraktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini sebenarnya nanti akan menjadi sarana untuk teman-teman semuanya bisa agar semakin dekat dengan Tuhan dan pastinya punya unbreakable relationship. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, yuk kita siapin dulu yuk bahan-bahannya. Yang pertama, teman-teman itu bisa siapin, bisa jadi kardus, sudah tidak lagi dipakai. Kardus itu dari kardus vitamin gitu ya, atau tisu, ataupun misalnya kardus dari masker. Nah, kalau sekarang hari ini tuh kakak mau pakai tempat tisu dulu gitu. Tempat tisu itu juga boleh teman-teman digunakan. Nah, selain tempat tisu, teman-teman itu juga pastinya butuh untuk kertas kado. Nah, kertas kado kakak adalah seperti ini gitu ya. Nanti teman-teman juga boleh siapin kertas kadonya. Terus alatnya itu ada gunting ataupun juga ada lem pastinya ya. Itu nanti kita gunakan untuk membungkus tempatnya dulu. Nah, setelah itu yang kita butuhkan selanjutnya itu adalah sticky notes. Itu juga boleh teman-teman ya, sticky notes atau kertas lainnya itu juga boleh gitu ya. Kalau di sini kakak juga akan pakainya adalah ini kertas seperti ini atau sticky notes juga kakak siapkan, dan pastinya adalah ballpoint ataupun spidol gitu. Itu opsinya bebas, terserah dari teman-teman aja gitu. Nah, penasaran dong ya kita mau ngapain sih sama alat-alat hari ini? Nah, nanti yang pertama gitu ya, kita akan mulai untuk membungkus kotaknya dulu gitu ya. Bungkus kotaknya ini sebenarnya teman-teman bisa minta bantuan nih sama orang tua dari teman-teman, itu juga boleh gitu. Nah,
Jadi kakak ambil nih contohnya ya, ini tempat tisu kakak gitu ya, ini kertas kadonya gitu ya, nanti kakak bungkus dulu. Nah, kotaknya udah dibungkus nih sama kertas kado. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk dikasih bolongan sedikit. Gunanya apa sih bolongannya? Nah, gunanya itu karena nanti kan kita akan butuh kertas dan juga tadi kita butuh untuk bolpen. Nah, jadinya nanti kita akan menulis sesuatu nih, terus nanti akan kita masukkan deh ke dalam kotak ini. Nah, tadi kan kakak minta nih, udah minta disiapin untuk kertas ataupun sticky notes, itu juga boleh gitu ya, nah teman-teman. Nah, di sini kakak mau ajak teman-teman semuanya untuk menuliskan aktivitas yang secara positif sudah teman-teman lakukan, gitu. Nah, contohnya nih. Tadi pagi teman-teman itu bantuin mamanya teman-teman untuk memasak gitu ya. Nanti silakan teman-teman tulis gitu ya. Hari ini gitu ya, saya membantu mama saya untuk memasak nasi goreng misalnya gitu. Karena tadi kakak bantuin mama kakak nih untuk bikin nasi goreng. Nah, kalau udah ditulis, setelah itu silahkan dimasukkan di dalam kotaknya seperti ini teman-teman. Nah, udah masuk deh satu. Nah, selain aktivitas positif gitu ya, teman-teman juga boleh loh menuliskan word of God atau ayat Alkitab yang teman-teman sukai atau yang juga bisa jadi menguatkan bagi teman-teman. Nah, kalau udah semakin banyak nih kan dimasukin terus ya, pastinya nanti semakin penuh nih gitu ya. Kalau ini kan bunyinya masih satu gitu ya, nanti kalau semakin banyak sudah penuh juga. Nah, nantinya teman-teman ini bisa membuka kotak ini lagi gitu. Nah, gunanya untuk apa kalau udah dibuka? Nah, ini bisa jadi penguatan juga nih bagi teman-teman. Oh, ada ayat Alkitab yang bisa menjadi penguatan teman-teman, dan pastinya hal-hal apa saja sih atau tindakan positif apa yang sudah teman-teman lakukan bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Nah, kenapa gitu? Karena dengan kita punya relasi atau tindakan kita ini sudah cukup positif gitu ya, bagi sesama, bagi orang tua kita, ataupun kita juga bisa mengingat word of God ataupun ayat-ayat Alkitab. Artinya teman-teman pastinya sudah mempunyai relasi yang kuat atau unbreakable relationship pastinya dengan sesama, orang tua, dan pastinya dengan Tuhan kita juga. Nah, sekian ya aktivitas dari Kak Clarissa. Semoga teman-teman semakin banyak tindakan positifnya, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. So, that's all for today's Fish at Home for Stars Club. Yay, thank you untuk teman-teman yang join dari awal sampai akhir. And if you are blessed, please share this link to anyone you want. Dan kita ketemu lagi ya minggu depan di Fish at Home for Stars Club, hari Minggu jam 10 pagi. See you again all. God bless you and have a nice day. You are loved, you are precious. Please like and subscribe.